Oke, ntar minum dulu. Oke, selamat pagi, siang atau malam kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di hari ketiga untuk Python for Data Analytics. Kita langsung saja. Jadi kemarin kita sudah belajar NumPy. NumPy ini sedikit recap ya. NumPy ini adalah salah satu package matematis digunakan untuk operasi-operasi matematis, perkalian matriks, yang mana itu akan sangat bermanfaat ketika kita nanti berurusan dengan data gitu, yang mana data ini biasanya dia dalam bentuk XY ya, biasanya dalam bentuk tabel gitu kan, minimal ada dua sumbu seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar Matplotlib dan Pandas. Apa itu Matplotlib dan Pandas? Nah, kita masuk saja. Jadi hari ini kita bakal bahas Matplotlib, ada bar graph, histogram, scatter plot, stack area, pie chart, dan di Pandas kita mau bahas sedikit tentang SQL join. Nah, pertama Matplotlib ya. Jadi Matplotlib ini adalah package di Python yang biasa digunakan untuk memvisualisasikan data. Jadi bisa bentuknya 2D atau 3D gitu ya. Apapun itu, dan biasanya ini dipakai untuk memvisualisasikan data dalam proses exploratory data analytics ya, atau EDA. Dan itu bisa dicari sendiri apa itu artinya. Jadi daripada kita memproses, misalnya kita sedang mengolah data nih, daripada itu harus dijadikan CSV dulu, habis itu nanti dari CSV dimasukkan ke Excel, habis itu dibuat visualisasi gitu ya, atau bahkan dari Python-nya dimasukin ke database dulu, habis itu dari database nanti masuk ke Tableau atau software visualisasi lainnya gitu kan, itu terlalu lama ya. Kita membutuhkan, karena ini kebanyakan Matplotlib dipakai untuk exploratory gitu ya. Jadi ketika lagi mengeksplor suatu data, ketika kita sedang mendevelop suatu model gitu, kita ingin melihat bagaimana data itu sifatnya gitu ya. Nah, itu akan sangat mudah ketika kita punya Matplotlib ini. Nah, cara makanya bagaimana? Mudah, sama seperti package lainnya, kita import dulu matplotlib.pyplot splt. Nah, ini kita buat canvas ya. Kalau misalnya ini kita buat canvas plt.access. Nah, ini karena ini kalau kosong, dia asumsinya aksesnya 0 sampai 1 sama 0 sampai 1 x-nya. Nah, kita coba kalau bikin title dan label di dalam grafik, dan juga kita tambahkan datanya ya. Kita di sini punya data X sama dengan 5, 8, 10, Y sama dengan 12, 16, 6 gitu. Dan tadi plt.plot X, Y, plt ini si canvasnya ya. Jadi ini semua nih namanya, ini plt-nya nih. Ini canvasnya, terus plot X, Y. Jadi si X ini dia ini kan di data X-nya ya 5 sampai 10 nih ya. Nah, terus Y-nya 6 sampai 16 ya, karena ini kan nil value-nya. Kalau dari kecil ke besarnya ya 6 sampai 12, artinya batas bawahnya 6, batas atasnya 12. Habis itu title, judul, dan Y label di sini ya, buat di sini Y aksis, X aksis. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini 5,12 ya. Jadi X, Y ya. Jadi 5,12 ini titik ini, lalu ini 6,6 6 enggak ada ya, adanya 8,16 ya. Jadi titik ini, dan titik ini 10,6. Nah, apakah ini visualisasi yang benar? Nah, ini bisa kita diskusikan gitu ya, karena ini adalah suatu nilai diskrit ya enggak. Nah, ini harusnya visualisasinya bukan suatu baris, karena kalau suatu baris mengimplikasi bahwa di tengah-tengah ini semua nih ada value-nya gitu, padahal kan nyatanya enggak. Maka yang lebih cocok sebenarnya itu adalah menggunakan bar ya kan. Nah itu tadi itu satu gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita punya dua grafik gitu. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika
kita punya dua tabel gitu ya, ataupun dua data yang mau kita sandingkan satu sama lain gitu. Jadi apakah nih trennya, misalkan trennya A itu dia naik gitu ya. Nah, apakah si B itu juga punya tren yang sama juga? Nah, itu kan harus ditumpuk gitu ya jadi satu. Nah, ini membuat dua line ya, ada data X, Y sama X2 sama Y2. Sama tadi ini kan fase sama ya, tapi plotnya ada dua nih. Plotnya ada X, Y, ada green. Nah, ininya ya tambahan config-nya. Warna berarti warna garisnya warna hijau, labelnya itu line 1. Jadi ini ada label line 1, line width-nya itu lebar barisnya si garisnya ini 5. Demikian juga dengan ini. Udah habis itu di show. Nah, gimana kalau misalnya kita mau buat graph ya? Nah, kalau misalkan tadi ini pakai plot, plt.plot, nah ini pakai plt.bar. Ini sama nih data juga, ini x, y gitu ya. Tadi kan x-nya dijadikan suatu variabel, y-nya dijadikan suatu variabel, nah tapi ini dijadikan satu. Gitu, sisanya sama. Nah, legend ini nanti yang keluaran ini nih. Nah, ini kenapa tadi di sini ini kan kita kasih nama ya, line 1, line 2, tapi di sini nggak kelihatan ya karena nggak ada legendnya. Nah, kalau dikasih legend seperti ini, nanti dia akan keluar di sini. Itu show, udah. Nah, histogram. Jadi histogram itu sering dipakai buat representasi numerik. Jadi dia harus berurutan nih bawahnya sini. Beda kayak kalau bar chart kan ini kan ya tergantung label ya. Bawahnya ini label misalkan nih harga daging ayam, nih harga daging sapi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau histogram itu bawahnya sini dia numerical dan berurutan. Nah, sebagai contoh misalkan age ya. Ages nih. Ini population ages. 22, 45. Nah, ini umur ya, suatu populasi gitu nih umurnya. Nah, untuk pengelolaan data tersebut ke dalam tempat yang sudah disesuaikan, kita punya bins. Jadi ada 0, 10, 20, 30. Nah, artinya apa? Artinya misalkan di sini ya 20 sampai 30. Ya 20 sampai 30 nih di sini nih. Ya kan. Nah, dari 20 30 itu nanti yang 22, 26, 23, di sini 22 lagi. Nah, itu akan masuk ke sini bin ini namanya binning ya. Gitu. Ini cara untuk menyederhanakan data juga. Lalu kita menggunakan plt.hist ya, histogram, yaitu population ages, terus binsnya ininya type-nya ya, bar, color blue, terus besarnya 0,8. Sama x, y, namanya histogram show. Seperti itu. Lalu ada juga scatter plot. Scatter plot digunakan untuk kita mengetahui persebaran data ya. Kebanyakan data itu di mana gitu areanya kebanyakan. Jadi kalau di sini misalkan ada nih koordinatnya 1 2 3 4 5 7 8 52 nih dan lain sebagainya gitu. Nah, ini menggunakan plt.scatter nih, scatternya ini. Gitu. Nah, scatter nih ini ya, ini masih ini, tapi nanti kalau scatter yang udah banyak gitu nanti kelihatan ada polanya. Gitu, misalkan polanya banyak berkumpul di daerah sini dan lain sebagainya. Lalu bisa juga stack area gitu ya. Ini misalnya kita punya ini day 1 2 3 4 5, sleeping 7 8 16 11 7 ini jam ya. 7 jam, nih 2 jam, 7 jam, 8 jam. Ya. Nah. Jadi plot ini dikosongin. Jadi kita bikin dulu plotnya. Datanya masih dikosongin. Mendefinisikan X dan Y untuk semua area yang kita gunakan. Nah, habis itu pakai yang stack plot ini. Jadi yang day, sleeping, eating, working, playing. Nah, itu nanti dia memutuskan yang mana yang di bawah, yang mana yang di atasnya. Jadi kan harus ini ya, berurutan. Jadi kalau misalkan yang playingnya di depan kan ketutup ya, yang si working, eating dan lain sebagainya. Gitu.
Nah, lalu yang paling sering juga paling sering dipakai gitu ya, itu adalah pie chart. Sebagai contoh nih saya punya data ini ya, slide ada 7 2 2 13. Jadi kayak total data itu berarti berapa? 15 tambah 9 tambah 9 gitu ya. Dari 28 datanya ini pakai data yang tadi ya, sleeping eating 7278. 72213. 72213 nih. Di hari kelima ya berarti ya, data di hari kelima. Yaitu aktivitasnya sleeping, eating, working, playing ya. Artinya sleeping 7, eating 2, working 2, playing 13. Lalu columns itu B, M, R, C ini adalah kode warnanya. Gitu. Lalu kita pakai ini plt.py. Jadi slices ini datanya. Lalu labelsnya menggunakan activities, colorsnya menggunakan calls, start angle-nya sama dengan 90, shadow sama dengan true. Jadi memulai pembentukan awal tuh di sudut 90 derajat. Jadi dia dari sudut 90 derajat nih ya. Nah, itu dia mulainya dari situ. Kalau misalkan ini kita buat jadi 40 gimana? Nah, ini mungkin nih garis yang ini nih. Kalau 45 gitu ya. Berarti nanti garis yang ini itu bakal ke sini. Gitu, itu ini aja sih estetik ya. Bagusnya sih 90 ya. Jadi kita biar bisa melihat kalau misalnya suatu itu 50% itu kelihatan jelas gitu kalau di tengah. Kalau misalkan kita miringin seperti ini 50%-nya itu nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau misalnya kayak gini kan, ini kan 50% lebih dikit nih. Ya. Kelihatan jelas gitu nih 50%. Tapi kalau misalkan si garis ininya tuh miring gini, jadi dia kayak miring gini, bisuk sini. Nah, efek 50%-nya tuh kurang kelihatan. Shadow, terus explode ya, sama auto. Ini ukurannya. Jadi shadow ini buat belakang lingkaran ya, ini nggak terlalu kelihatan sih ya. Explode mengeluarkan bagian pie chart dari keseluruhan pie chart yang diinginkan. Iya, ini. Jadi yang dikeluarkan itu yang eating. Kan sleeping, eating, working, playing ya. 0, ini 0.1. Nah, ini yang bakal keluar. Jadi keluarnya seberapa gitu ya. Kalau misalkan ini jadi lebih besar, ini bisa lari jauh lagi gitu. Nah, itu title show. Oke, itu untuk Matplotlib. Kapan makainya? Ya kalau kita ada datanya. Nah, ini sekarang kita coba bikin datanya ya. Pandas ini merupakan salah satu package Python yang sangat sering dipakai sama data scientist, data analytics, data engineer, semua yang berhubungan sama data dan menggunakan Python. Jadi sangat bermanfaat buat data analisis ya, manipulasi, data cleaning dan lain sebagainya. Pandas dia bisa ngebaca dari Excel, dari .xls, XLSX, CSV dan dari SQL. Jadi dia bisa ngebaca itu dan dia juga bisa menulis itu. Gitu. Dengan menggunakan Panda kita juga bisa menggunakan operasi-operasi kayak di SQL gitu ya. Ada join, distinct, group by, aggregation. Tapi dalam bentuk Python. Nah, ini adalah prinsip dari SQL join ya. Jadi kalau yang di sini ini adalah namanya inner join. Inner join artinya kalau kita select apa gitu ya dari tabel A, ini di inner joinkan dengan tabel B dengan key di A dan key di B. Nah, kalau inner join itu artinya yang ada di tabel A dan yang ada di tabel B. Kebalikannya ini itu adalah yang full outer join ini ya. Jadi apa yang ada di A dan apa yang ada di B, tapi tidak ada yang kalau ada di dua-duanya justru nggak ditampilkan. Kalau yang full outer join ini semuanya masuk gitu ya. Nah, jadi ini kan dikasih where key is null ya, dan atau B key is null. Jadi dia cuma nampilkan yang tidak ada yang tidak berpasangan gitu. Kalau misalkan ini kan dia ada di A, dia berpasangan sama yang ada di B gitu. Jadi dia ada di A dan dia ada di B. Lalu selanjutnya ada left join. Left join artinya
semua yang ada di A dan yang ada di B juga gitu. Jadi elemen A yang ada di B gitu ya. Ini left join ya. Jadi kalau yang ini kita kasih where B key is no gitu. Jadi semua yang ada di A, tapi kalau yang ada juga di B nggak di ini. Jadi ini left join, ini right join, ini ada join dan outer join. Nah, menggunakannya seperti apa? Kita bisa coba ya. Import pandas, spd, terus ini kita bikin series, pandas series. Jadi pandas tuh dia pada dasarnya adalah kumpulan series ya. Jadi di dalam itu kebanyakan seri-seri semua. 1, 2, 3 string 4,5 min 79 gitu ya. Jadi ini ada yang string, ada yang float, ada yang integer. Nah beda kan kayak ini ya, kayak kalau di NumPy nggak bisa kan kayak gini gitu. Kalau kayak gini semuanya nanti pasti dianggap sebagai string gitu. Nah tapi ini dia dianggap dia sebagai objek. Jadi ini series ya, my series. Yang ketiga ini ya string tuh. Tipenya adalah series. Nah, jadi kita juga bisa membuat indexing. Jadi dari my series ini ada apa? Ini 0 1 2 3 4 5 ya. Ada 6 elemen ya. Nah, ini kita bisa buat indeksnya dari A, B, C, D, E, F. Jadi ketika kita ngomong A nanti yang keluar 1, ketika kita ngomong D itu yang keluar string dan seterusnya. Jadi ya pandas mirip seperti NumPy tapi untuk operasi yang lebih high level. Nah ini kan my series D tadi ya. Tadi yang D itu adalah string ya. Yang keempat kan ya. Terus 34 ya, 1 2 3 4. Nah keluar string. Jadi nggak perlu pakai indeks 1 0 sampai 5 lagi, bisa seperti ini. Nah ini kita buat label ya, USA, Germany, Italy. Nah ini ngeprint label. Nah kita juga bisa buat ini dictionary ya. Jadi bedanya kalau dictionary dia ada key, ada value. Jadi key-nya ini adalah USA, Germany, Italy. Value-nya adalah 180, 50. Nah ini dari dictionary ini itu dijadikan series dengan menggunakan pd.series. Hasilnya itu adalah si USA, Germany, Italia ini nanti jadi indeks. Nah yang tadinya kan kalau dictionary kan ini jadi key, ini jadi value ya. Nah ini kalau ini jadi indeksnya, ini jadi value. Nah, terus juga data frame. Jadi data frame itu dia digunakan khusus buat data struktur 2 dimensi. Jadi ada ini ya, ada sumbu X, ada sumbu Y-nya. Ini juga sering dipakai. Jadi menggunakannya seperti apa? Menggunakannya ini ya pd.dataframe. Nah, ini nilainya nilai random 5,4. Artinya apa? Seperti yang kita tahu dari yang pertemuan sebelumnya 5,4 artinya dia membuat matriks 5 dikali 4 itu ya 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4 WXYZ. Nah ini adalah labelnya A, B, C, D, E dan di sebelah sini adalah WXYZ. Dan di sini kita bisa mengampilkan satu kolom gitu, 2 kolom dan lain sebagainya ya. Ini menampilkan satu kolom. DF ini adalah data frame-nya. Habis itu kita cari indeks W-nya. Bisa keluar nih A, B, C, D, E. Kalau misalkan 2 kolom atau lebih, ini jangan lupa ininya kurung ininya sikunya double ya. Kalau misalkan kita mau ada 2 seperti ini, 2 atau lebih. Kalau cuma satu aja ini. Jadi data frame itu ketika kita mau pandas pasti ada menggunakan data frame juga, dan data frame itu relatif lebih mudah digunakan daripada NumPy. Karena apa? Karena dia ada fungsi, ada indexingnya seperti yang di pandas tadi ya. Jadi ada indeks Y, indeks X. Nah ini kita bisa df new dari dfw ditambah dfy. Jadi value-nya ini kita bikin kolom baru ya di df new. Ini kolom baru.
Sebelumnya cuma ada WXYZ ya. Nah, ini df new itu kita buat kolom baru, hasilnya dari mana, yaitu kolom W ditambah kolom Y. 2 ditambah 0,8 ya, ini ya. Benar. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan namanya log. Jadi mencari label gitu ya. Ini kayak df.log c. Nah, ini kita ngelihat cari yang row baris C-nya ini nih. Ya, ini keluarnya WXYZ ya, WXYZ. Nah, terus kalau yang ilog itu dibaca berdasarkan indeks. Jadi kalau misalkan ilog 2 ini adalah indeks kedua. Ya, indeks kedua baris ketiga. Berarti maksudnya indeks kedua tuh ya C ya. C lagi. Karena ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4 ini kedua. Nah, terus kalau misalnya mengambil nilai spesifik sama kayak di NumPy gitu ya, bisa x, y gitu. Nah, tapi ini kita menggunakan log, jadi kita menggunakan indeks, jadi c, y artinya yang c, y ini 1,399 keluar seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ini df-nya ya, df yang terakhir. Nah, habis itu kita juga bisa membuat boolean. Jadi kayak apakah ini memenuhi suatu kondisi gitu. Nah, kalau di sini itu kondisinya adalah di bawah 0. Jadi kalau misalkan dia di bawah 0, dia menjadi true ya. Nah, jadi output dari bool df ini itu adalah yang positif ini jadi false. Ini false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, false, true, false, dan seterusnya. Dan kemudian kita menggunakan si matrix true dan false tadi, matrix boolean tadi, untuk mencari dari si df ini. Jadi indexing seperti yang sama kayak yang sebelumnya ya. Kayak gini gitu ya, gitu kan. Jadi dia menampilkan yang true saja. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi kayak yang tidak memenuhi syarat atau yang false tadi itu dia bakal kosong nilainya. Jadi makanya ini none di sini. Gitu, ini juga sama juga ya. Ini variable x yang baru hasil boolean. Nah, kita juga bisa jadi boolean ini bisa multiple ya, bisa multiple. Nah, ini kan kalau ini artinya adalah kita mengambil kolom dengan kondisi di mana w lebih dari 0 dan y lebih dari 0. dfw itu lebih dari 0 dan ini adalah dan ya, fungsi operasi dan y kurang dari 0. Kalau misalnya kita lihat sebelumnya, W-nya lebih dari 0, ini ada 3 ya. W-nya ini lebih dari 0, ada 3, sedangkan yang Y-nya itu di bawah 0 ini ada 2. Dan yang ini positif dan ini negatif itu cuma ada 1. Ya. Yang ini positif, yang ini juga positif. Maka keluarnya seperti ini. Gitu. Nah, ini juga bisa, ini split ya. Misalkan kita mau nambahin indeks, ini adalah state gitu ya, CA, NY, WY, region, CO gitu. Nah, habis itu ini kita nambahin kolom baru. Jadi ini value-nya habis di split gitu kan, jadi array, jadi list gitu ya. Nah, habis itu df nama kolom baru state sama dengan value-nya ini. Jadi ini yang terbaru seperti ini. Nah, ini merubah nama indeks. Nah, jadi ini indeks A, B, C, D ini nggak ada namanya. Kolom ini tuh nggak ada namanya ya. Ini nama kolom ini W, ini nama kolom ini X, nama kolom ini Y, Z, new, dan stages. Tapi nama kolom ini, indeks ini sebelumnya nggak ada. Nah, itu kita tambahin jadi df.index.name sama dengan abjad. Lalu kita coba membuat table dengan data random. Ada G1, G2, G2, inside 123,
Nah, ini zip zip ini dia menggabungkan gitu ya. Nanti kita bakal lihat jadinya seperti apa. Nah, tadi ya ini G1 ya. G1 ini artinya ada G1 1 2 3, nanti ada G2 1 2 3. Nah, jadinya nih seperti ini nih, G1 1 2 3, G2 1 2 3 ya. Kita menggunakan zip tadi. Hir index 1. Nah, terus ini kita buat ininya ya, buat apa hir indeksnya. Hierarchical indexnya itu dari si hir index 1 tadi. Jadi dari list itu tadi. Nah, habis itu kita membuat nilai random dari itu yang isinya 6 kali 2 gitu ya. Nah, ini here indexnya ini adalah yang ini G1 tadi ya, G1 1 2 3, G2 1 2 3. Lalu ini nama kolomnya A dan B. Nah, ini kita kasih nama indeksnya ya, ada grup, ada 6. Nah, ini kita bisa mencari baris. Jadi G1 log 2. Jadi G1 log 2 berarti ini yang 3 nih ya. Yang ini ya, yang 2 ini ya. Log 2. Terus ini mencari kolom A untuk grup 1. Ada G1 dan A, jadi G1A ya, berarti ini ya 0,16 sampai 2,37. Grup 1 baris 1 kolom B. Grup 1 baris 1 kolom B min 0,89. Terus DT XS ini membaca data hierarki untuk satu level ya. Satu level. Jadi kayak ini levelnya 6 merupakan baris keberapa tanpa menggunakan indexing. Kalau di sini 0,165 ya, ini sama min 0,89. Jadi ini keluar yang nomor satunya. Ini pakai DTXS 1 soalnya. Jadi kita ngeluarin yang baris ini dan baris ini. Kalau 2 nanti ngeluarinnya baris yang ini dan baris yang ini. Gitu. Nah, coba ini latihan sekarang. Coba bikin data yang isinya random aja, isinya 7 kali 4. Terus ngubah nama indeksnya, habis itu cari 3 angka spesifik dan ganti lagi nama indeks tersebut. Nah, itu tadi dicoba dulu latihan tadi. Nah, sambil isi itu bisa di pause dulu videonya kalau mau latihan. Nah, selanjutnya kita ini ada data frame dan kaitannya nanti sama NumPy array ya. Di sini kita punya array 5262 matriks 2 kali 2. Nah, sementara ini kalau kita mau buat data frame-nya gitu ya. Kolom A, data array-nya ini semuanya yang 1 ya, di 22. Kolom B ini yang semuanya tapi yang kolom yang dari 056. Jadi ini kayak di switch sama dia. Gitu. Ini masukkan NumPy array masuk ke data frame. Ini data frame dengan function, ada ini nama functionnya FDT ya. Jadi ketika kita membuat function dalam Python itu bentuknya seperti ini, kita menggunakan def ini. Jadi di sini data 1 sama dengan np.array isi ya. Ini jadi FDT ini inputnya adalah isi. Dan kalau data 1 itu kosong atau panjangnya itu 0 atau len data yang pertama itu artinya panjang data nomor 1-nya itu 0, maka data tidak ada. Kalau misalkan ada ya, artinya dia akan mengembalikan data di mana baris 1 sampai akhir dan kolom 1 sampai akhir
dengan menggunakan indeksnya ini di baris pertama dan di kolom pertama. Nah ini kita coba ya, ini kita punya data seperti ini. AB row 1, jadi ini indeksnya ya, bayangin ini indeksnya. AB row 1 R1CA R1CB, row 2 R2CA R2CB. Maka kalau kita masukkan, karena ini lemnya itu lebih dari 0, maka dia masuk ke sini ya. Dan ini dimasukkan datanya itu menjadi data frame. Ini kenapa ini ada 1 ya, 1 sampai akhir, dan ini 1 sampai akhir. Kenapa? Karena yang 0-nya itu dijadikan indeks. Nah di sini kan dijadikan indeks ya. Jadi kayak ini 0 AB sama row 1 sama row 2. Nah itu semua dijadikan indeks. Jadi data yang masuk tuh makanya cuma dari indeks 1 sampai akhir, dan juga ini dari indeks 1 sampai akhir, dari secara kolom maupun secara baris. Kalau misalnya data kosong ini keluarnya data tidak ada. Nah, jadi menggunakan NumPy, jadi NumPy juga akan sangat bermanfaat ketika kita menggunakan fungsi-fungsi matematis yang di dalamnya yang tidak ada di Pandas tentu saja, seperti kayak mengenerate angka gitu ya, np.random gitu, atau np.arrange misalkan, yang buat data yang skip tadi seperti yang sebelumnya ya, yang kita tahu. Dan karena NumPy itu dia adalah operasi level level rendah gitu, jadi dia lebih fleksibel. Tapi karena Pandas ini dia lebih high level, maka lebih mudah dimengerti. Jadi ya apakah gini, kalau pertanyaannya apakah pekerjaan di Pandas itu nggak bisa dilakukan di NumPy gitu? Enggak juga gitu. Semua pekerjaan di Pandas mungkin bisa dilakukan di NumPy, cuma nanti akan jadi terlampau rumit dan akan sulit bagi user tuh untuk keep track gitu. Dan apakah Pandas semua fungsi di Pandas di NumPy itu bisa di Pandas? Enggak juga gitu. Jadi kayak Pandas tuh dia lebih mikirin kegunaan ya. Sementara kalau NumPy lebih mikirin fungsinya gitu. Nah, ini contoh situasi-situasi kita menggunakan Pandas sebagai SQL gitu ya. Let's say kita punya data seperti ini, kita punya nama, kelas, dan nilai. Lalu ini kan dictionary ya. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, ini kita jadikan dia data frame. Langsung dimasukkan saja di dictionary-nya, maka terbentuklah seperti ini, nama, kelas, nilai. Lalu kita coba sum ya. Jadi ini ADF ini nama data frame-nya ya tadi, dan kita group by dari kelas. Habis itu kita sum, agregasinya kita sum. Nah ini enggak merubah si ADF-nya, enggak. Ini juga dia enggak menyimpan data gitu ya, kecuali ini kita masukkan ini ke dalam satu variabel. Nah itu baru dia menyimpan. Nah kan meskipun ini udah kita group by, nah ADF-nya ketika kita panggil ADF-nya dia balik lagi seperti awal. Jadi group by itu sangat bermanfaat buat ngagregasi data. Dia bisa sum, bisa count gitu ya, jumlahnya, group by-nya berdasarkan apa dan sebagainya. Lalu ada ini yang head tuh dia defaultnya dia menampilkan 5 gitu ya, 5 data teratas. Describe ini melihat detail statistik dasar. Jadi ada count, ada mean, ada standar deviasi, ada mean, minimum, ada kuartil 25, kuartil 50, kuartil 75, dan ada nilai max. Nah ini kita juga bisa nge-group by lalu nge-describe. Jadi kalau misalkan ini kita group by kelas ya, A, C, D gitu. Nah ini kita describe masing-masing. Oh nah kita tahu nih ternyata di kelas A itu rata-ratanya 60 nilainya, kelas C rata-rata 73, kelas D rata-rata 75, dan seterusnya.
Lalu ada juga ini namanya fungsi concat. Jadi concat ini adalah dia menggabungkan ya. Jadi kita misalkan ini punya X1, X2 dan X3. Nah, ini X1, X2, X3 ya, dan kita gunakan concat. Jadi pd.concat. Kita masukkan ke kurusiku gitu, ada X1, X2 dan X3, dan kita akan menggabungkannya berdasarkan aksis 0. Jadi dia nambah row ke bawah. Gitu. Nah, kalau misalnya ini 1, dia bakal ke samping tambahnya. Nah, itu concat, dan ini merge ya. Merge ini kita misalnya punya data ini, nama kelas nilai sama ini ya, ini data kita BDF sama ADF tadi ya, sama ya, sama-sama nama kelas nilai, cuma isinya beda. Di sini ada Bani, ada Lala, ada PPI gitu ya. Nah, ini kemudian kita merge, PD merge ya, pd.merge, yaitu ADF dan BDF on sama dengan kelas. Jadi melihat yang mana itu yang punya value yang sama ya, same key value-nya. Jadi kelas D itu di sini kelas D, di sini ada kelas D ya, di sini juga ada kelas D. Dan isinya ada Ali dan Kakak ya. Kelas D 1 orang, di sini Ali, di sini 1 orang namanya Kakak. Budi ini kelas A, di sini ada 1 kelas A, di sini juga ada 1 kelas A, Budi dan Lala ya. Nah, dia nggak ngeluarin C karena C cuma ada di sini, nggak ada di sini. Gitu. Kenapa nggak ngeluarin B? Karena B cuma ada di sini, nggak ada di sini. Nah, itu seperti yang kita lihat di sebelumnya ya, yang pertama ya tentang join gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini nggak ada apa-apa, dia defaultnya adalah inner join ya kan. Seperti yang kita tahu, inner join itu adalah apa yang ada di sini dan yang ada juga di sini gitu. Nah, kalau kita tambahin how, nah ini how sama dengan right, artinya itu adalah nanti right join. Right join dia bakal melihat ini ADF sama BDF ya, artinya dia bakal mengutamakan BDF. Nah, kalau kita lihat BDF itu dia ada B. Nah, kan. Ini pasti kalau kita right join pasti B-nya ada nih. Tapi C-nya nggak ada. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada kan yang B-nya ya. Nah, Bani maaf ini nilai dari BDF. Nah, nilai dari ADF yang kosong 0 kan. Ya. Gitu. Nah, ini on kelas nih fungsi buat memanggil key ya. On, jadi on itu sama kayak SQL from apa misalnya join kan ada on-nya tuh di akhirnya juga sama. Nah, ini bisa apa on kelas sama nama ya, nggak ada yang kelasnya dan namanya tuh sama, nggak ada, jadi kosong. Nah, ini join, kita coba lihat ya join. Jadi kita punya L1 sama R1. PD merge ini kan seperti ini ya. Tadi yang ada di kiri dan yang ada di kanan. Nah, kita coba L1 dot join ke R1. L1 join ke R1. Keluar nih L1-nya semua, ya kan? A, E, B, F, C, G. Nah, R1-nya itu keluarnya HK aja, HK sama IL. Nah, tapi JM-nya nggak keluar, gitu. Jadi ini kita nggak ini ya, nggak iniin based on apa gitu ya. Nah, ini kenapa bisa begitu, karena dia based on left join. Jadi left joinnya di sini ada K0, K1, K2 kan. Sedangkan di sini adanya K0, K2, K3, nggak ada K1. Jadi K1-nya 0 dan K3 nggak ada di sini, jadi nggak ada K3-nya. Demikian.
Jadi ya concat digunakan buat apa? Menambahkan gitu ya, dan merge itu nanti hubungannya sama join. Ini operator-operator ya, head tadi sudah kita mention sebelumnya, tail jadi head yang paling atas, tail yang paling bawah gitu. Terus ini set, kita set misalkan x1 menjadi b ya, x1 menjadi b, ini x1 ya, x1 yang B. Jadi ini nih keluaran B, A, D, C, D, F, E, F ini berarti ini cuma sebenarnya dia cuma ada 4 ya. Satu kolom ini keluar semua. Ini nilai ADF, balik lagi, habis itu cek nilai tanpa duplikasi ya. Jadi set, bedanya set itu jadi dia nggak ada yang nilai yang terulang gitu ya. Misalnya dengan ADF kelas ada C, D, A, C. Sebenarnya C-nya ada 2. Tapi karena kita menggunakan set, maka yang keluar cuma ada 3 ini. Dan kita bisa juga cek nilai ya yang tanpa duplikasi dalam data frame menggunakan dot unique. Jadi kita lihat len-nya. Menggunakan set juga bisa. Cek jumlah baris yang punya nilai atau item yang sama. Nah ini value counts. Jadi value counts itu sebenarnya di group by gitu ya. Jadi group by bisa di count. Nah ini ngelihat yang value-nya C, value C itu ada berapa. Nah ini ada lambda formula lambda gitu ya. Apply lambda x sama dengan x kali 2. Jadi nilainya itu dikalikan 2. Nah penggunaan lambda itu sendiri dalam Python, lambda ini semacam format sebenarnya, format penulisan function yang mana dia lebih sederhana gitu ya. Jadi ini di sini x itu adalah x kali 2. Jadi nilai x yang dalam nilai apply ini ini nilai ini gitu ya, itu dikalikan 2. Oke, silahkan dikerjakan exercise-nya. Saya rasa cukup mudah ya. Ada juga datanya. Nah, nanti di ini. Oke, terima kasih.